hari ini ya, pertemuan yang ketiga, saya akan menyampaikan kaitannya dengan penipisan lapisan ozon depletion. So for the third meeting ya, I would like to deliver regarding about ozone depletion. Ya, pernah dengar ozon ya, Ditnya? Ozon. What is the ozone is? Ozon. Ozon itu apa? Lapisan yang di atmosfer. Iya, ya pokoknya ada di lapisan atmosfer itu ya. Apa gas itu ya? Ya, gas ozon. Rumus kimianya berapa? Rumus kimianya apa? O3. Oke, lapisan. Makanya, so I hope that everyone has know regarding about the ozone ya. Semuanya sudah tahu kaitannya dengan ozon. Hari ini tadi saya sebutkan kita akan membahas ozon, lapisan ozon, penipisan lapisan ozon, peristiwa penipisan ozon. Ozon itu ya, ozon itu kira-kira bagaimana? Apakah Anda punya gambaran? So what is the function of ozon? Fungsi daripada ozon gitu. Fungsinya apa? Fungsi lapisan ozon yang ada di atmosfer. UV melindungi permukaan bumi dari UV ataupun nanti ya jelas kalau diserap kan nggak sampai ke ke permukaan bumi ya. UV itu sinar radiasi yang cukup berbahaya ya, UV radiation ya. Untuk rentangan panjang gelombangnya itu lebih pendek atau lebih besar daripada sinar yang dapat kita lihat atau visible light. Jadi ini ya lebih pendek, artinya lebih pendek daripada sinar cahaya tampak. Nanti kita jelaskan juga. Artinya itu sangat berbahaya. Nanti kaitannya dengan untuk panjang gelombang yang pendek itu mempunyai energi yang bagaimana? Yang mau energinya besar atau kecil? Besar. Energinya besar. Karena itu energi foton energi itu sama dengan apa? Hc per lambda. Atau H dikalikan dengan apa? C per lambda itu apa? Frekuensi ya, lambda. Oke, let's me try to continue my talking ya, ini penting ya. Apakah ozon? Ozon ini molekul yang tadi sebutkan, you already mentioned that ozone is consists of 3 atom of oxygen, ya, terdiri dari 3 atom oksigen. Terus kemudian ini asalnya itu dari bahasa Greek ya, Yunani, ozin, yang artinya membau. Ya, membau. O3 tadi mempunyai bau yang sangat tajam. Ini dihasilkan dari loncatan listrik, loncatan listrik di udara, ya. Pernah itu yang kalau kita anukan di busi itu loh, busi sepeda motor ya, itu kalau dilepas terus kemudian kalau yang cowok-cowok ya seneng itu ya memperbaiki ataupun reparasi gitu, mengganti busi, terus kemudian dicoba ini businya itu masih hidup atau tidak ya, itu kemudian ditempel ke mesin, terus kemudian di starter itu loh, kan muncul loncatan listrik tadi ya, bau itu ozon ya, ataupun mungkin yang banyak itu di las itu loh, las listrik itu loh, dan itu baunya itu sangat menyengat, itu adalah ozon ya. So it means the ozon itu kan dihasilkan yang tadi salah satunya, nanti banyak sekali ozon tadi bisa dihasilkan karena adanya suatu reaksi di atmosfer ya, ini salah satunya indikasi bahwa we can smell something ya, due to the electrical between the big different voltage tadi ya, itu akan menghasilkan suatu gas yang disebut yang ozon tadi. Ini kira-kira bentuknya, ini mempunyai jarak antara ya, the center of the nucleus between 2 atoms of oxygen, jadi jarak inti atom ya, ini D-nya ini 1,2,8 angstrom di sini. D ini 1,228 angstrom itu 10 pangkat min 10. Angstrom kan 10 pangkat min 9 ya. Sehingga ini ada berapa nano kalau dikonversi ini. Dikalikan 10 minus pangkat 8. Oke, itu. Terus kemudian sudutnya ini adik-adik sekalian
sekalian ya, ini adalah theta di sini sudut ini menggunakan suatu difraksi ya, untuk mengetahui tadi sudut dan seterusnya tadi. Jadi 116,5 derajat ya. Terus kemudian apa? Sebaran ozon. Sebaran ozon itu tadi molekulnya itu sebagian besar ada di stratosfer. Jadi nanti ada stratosfer, troposfer, mesosfer ya, dari troposfer, stratosfer, mesosfer ya. Dan ini kita tahu bahwa ozon tadi apabila jumlahnya sedikit ya, karena tadi saya sebutkan ya bahwa fungsi ozon tadi to protect the UV radiation from the sunlight. Ya, artinya melindungi daripada atau memproteksi bumi kita ini dari paparan sinar UV dari matahari tadi. Dan ini membahayakan, of course ya, dia endangered, you know, the animal, kemudian tanaman, manusia, ya. Jadi karena tadi yang disebutkan bahwa sinar UV kalau ozonnya sedikit, ya, ini konsekuensinya apa sih kalau ozonnya sedikit di lapisan atmosfer? Ya, radiasinya ya Bu, ya nanti kaitannya juga panas. Radiasinya itu semakin banyak ya, radiasi UV ya, terjemahnya UV. Karena kalau apa namanya ozonnya sedikit itu yang menyerap daripada UV from the sunlight itu getting less and less itu loh ya. So it's mean that the absorption of ozone from UV radiation is getting less and less. Itu akan membahayakan. Ya, they will endanger the animal, plant, and of course human being ya, kita semuanya ya. Dan jumlah ozon di permukaan tadi yang disebutkan tadi juga berbahaya kalau ozon itu ada di permukaan bumi ya. O3 tadi ya, di permukaan bumi akan menyebabkan problem kesehatan pertanian. Nah, ini so we can have a look, you know, the ozone at the atmosphere ya. Ini kalau atmosfer kita ini yang paling utama itu terdiri daripada tiga lapisan yang utama di sini ya. Yang pertama itu adalah troposfer, kemudian lapisan berikutnya itu stratosfer, kemudian lapisan berikutnya yang paling atas di sini sebelum nanti di sini ada di apa namanya ruang hampa gitu ya, itu mesosfer ya, the outer the space ya. Jadi ini yang terjadi di troposfer in this region, ozone can damage lung. Tadi disebutkan tadi. Kalau terlalu banyak kita inhale, you know, the ozone gas, it is very dangerous for our lung. Terus kemudian juga pada tanaman tadi. Terus kemudian untuk yang stratosfer ini ya, di bagian ini in this region, ozone protect us ya, akan memprotek kita semuanya from the sun harmful ya, dari bahaya sinar matahari, terutama ultraviolet ini. Ultraviolet radiation ya, ultraviolet radiation tadi ini yang harus kita protect. Terus kemudian di mesosfer itu lapisan yang atas tadi. Terus kemudian saya lanjutkan kaitannya dengan ini lapisan ozon ya. Saya kira kemarin kan sudah dalam global warming itu sudah kita jelaskan juga troposfer ya, itu di sini itu altitude. Altitude artinya ketinggian dari permukaan bumi ya. Artinya permukaan bumi, troposfer itu sekitar 10 km, terus kemudian lapisan yang stratosfer ini dari 10 km ya, from 10 km up to 50 km. Kemudian yang mesosfer itu lapisan paling atas di sini ya, from 50 km to 80 km ya. Kemudian troposfer itu ketinggian ininya, ketinggian transisinya ke stratosfer itu 10 km ya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa kayak kita cruising airline itu ya, we are not cruising the altitude itu kan, pilot itu kan ya, 32 sampai 35.000 feet ya, 35 sampai 35 biasanya begitu. Itu karena ada suatu alasan tertentu. Nanti kamu browsing lah mengapa cruising airline itu sekitar itu ya. Itu untuk pesawat bermesin jet ya. Jadi kalau 30 atau 32 atau 33 itu sekitar ya ini 10.000 ya, 10.000 kilometer, karena 1 meter itu ada kira-kira 1 meter itu sekitar 3 feet lebih sedikit
ya, sehingga nanti dikonversikan 33 itu sekitar 10 km itu. Nah, ini yang tadi kan we are talking about ozone what is layer. Itu ozone layer itu banyak di sini, ya. Di sini kalau kita lihat altitude, kemudian ini ozone konsentrasi ozon itu pada lapisan stratosfer. Tadi kan the function of the ozone layer is to protect the UV radiation from sunlight, ya. Itu kan agar tidak sampai jatuh ke permukaan bumi. Oke. Nah, ini yang disebutkan atmosfer di lapisan ozon yang paling tebal, ya. Di situ terjadi suatu lapisan yang paling banyak yang di lapisan yang disebut stratosfer. Terus kemudian di sini jadi ozone layer altitude, tadi kan altitude ketinggian, ya. Di sini tadi kan hubungan dengan suhu. Kemarin sudah disebutkan bahwa suhu semakin ketinggian suatu tempat itu semakin tinggi ataupun semakin naik, maka suhunya semakin turun, ya. Kemarin disebut dengan Laps rule tadi, ya. Terus kemudian sini naik lagi pada lapisan stratosfer suhunya. So it mean that the troposphere layer tadi itu bahwa suhu itu turun dengan kenaikan ketinggian suatu tempat dari permukaan bumi. Tapi pada lapisan stratosfer itu ozone layer, ya, itu semakin tebal, itu akan menyerap tadi UV radiation tadi, ya. Itu akan menghangatkan ini suhu tadi atau menaikkan suhu tadi, ya. Mengapa suhu stratosfer naik lagi meskipun ini ketinggian dari permukaan bumi tadi? Due to the ozone layer, because the ozone layer absorb your UV radiation from the sunlight, ya. Terus ini kaitannya dengan pressure, hubungan pressure. Nanti bisa kamu pikirkan pressure, ya, satu pressure kita kalau pressure di permukaan bumi, ya, atau satu atmosfer itu tekanannya berapa sih? Ini saya sekarang nekan meja gitu, ya. Ada force, ya, toh, kemudian ada pressure-nya. Pressure-nya itu apa? Force ada, area. Force-nya dalam apa? Force-nya? Newton. Jadi Newton per meter square atau per satu satuan area gitu. Itu Pascal, ya. Lah 1 atm sekarang itu berapa Pascal? Do you know berapa? Kira-kira ada yang tahu gitu? 1 atmospheric pressure. 1 atmospheric pressure is equal bla 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 Pascal. Berapa? Halo? Halo anak-anakku sekalian. 10 pangkat 5. 10 pangkat 5, ya. 10 to 5 Pascal, ya. Artinya 10 pangkat 5 berapa? Berapa 100.000, ya. Ya lah. Itu jadi 10 pangkat 5 atau 100.000 Pascal tadi. Pascal. Kok 100.000 Pascal itu dapatnya bagaimana? Do you know how to get, that 1 atmospheric pressure is equal 10 to 5 Pascal tadi, 100.000 Pascal tadi. Itu dapatnya bagaimana? Bagaimana kita bisa mendapatkan bahwa tekanan 1 atmosfer itu adalah 10 pangkat 5 Pascal tadi. Bagaimana mendapatkan 1 atmosfer itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal tadi. Ya, berapa? 100.000 Pascal tadi loh. Itu bagaimana? Halo? 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 Bagaimana? Anyone want answer my question? Atau silakan. Jangan takut salah. Ya, 1 atmosfer itu bagaimana kalau muncul 100.000 Pascal tadi? Tabung manometer itu loh, dikasih untuk mengukur tekanan itu loh, Dek. Suatu tabung kemudian diisi dengan apa? Diisi dengan air raksa, ya. Tabung kapiler tadi diisi dengan air raksa, ya. Kita tahu tadi itu tekanan atmosfer itu sama dengan 76 cm Hg ataupun 760 mm Hg, ya. Ini yang itu kok bisa menjadi tekanan, ya. Kalau bisa menjadi tekanan bagaimana? Kita itu kan tahu ketinggian, ya. Artinya diberi tekanan 1 atmosfer tadi, pipa kapiler tadi bisa naik setinggi 70
cm Hg. Ya. Kalau pressure ya, kalau pressure tekanan itu ya, kalau energi kan M dikalikan apa? Berdasarkan ketinggian energi. Jadi ada ketinggian tertentu ya, yang apa namanya potensial itu ketinggiannya katakanlah H, maka energinya bagaimana energinya? M kali H kali G, oke ya. Sekarang ini pressure, ya. Jadi seperti tadi, kalau di convert tadi ya untuk ketinggian dan seterusnya tadi itu berdasarkan energi potensial tadi. Tapi kalau ini yang tadi itu pressure itu dari rumus tadi itu dapat nanti kamu lihat ya bahwa pressure P itu adalah apa? Pakai G dikalikan H ya, tetap terus depannya dikalikan apa? Pressure. Rho G H. Itu adalah pressure. Pressure apa namanya berdasarkan daripada ketinggian air raksa tadi pada tekanan atmosfer tadi kan ya, itu ada suatu apa namanya bejana berhubungan, terus kemudian di sini dihubungkan dengan pipa kapiler, maka dia akan naik 76 tadi berdasarkan ketinggian daripada air raksa tadi 76. Nanti kamu masukkan dengan Rogia tadi. Namun semua satuannya harus sama. Kalau ini sentimeter kubik ya, tadi gram sentimeter kubik, hanya itu tadi ya 70 cm tadi juga 76 ya. Terus kemudian apa G-nya ya, G-nya. Tapi kalau nanti dikonvert saya kira dikonvert ke MKS semuanya. Jadi rho-nya nanti diubah ke apa namanya kilogram per meter kubik ya, terus kemudian hanya tadi 76 cm itu ada berapa meter? Kalau dikonversi 0, berapa? 0,76 meter kan ya. Terus nanti kan kalikan G-nya apa namanya 9.8 ya, 9,8 apa namanya meter per sekon kuadrat. Itu artinya saya menyebutkan itu tadi untuk merefresh your memory regarding about the pressure. Ya ini dalam milibar, ini sama. Bar di sini itu artinya 1 atmosfer. 1 bar itu kadang-kadang kalau nanti kamu baca buku, if you read the textbook, ya 1 bar itu barometer ya. Itu artinya tekanannya satu apa atmosfer. Kalau mili, kita tahu mili itu kan 10 pangkat minus ya. Jadi artinya 10 pangkat minus 3. Ya mili ya, jadi 1 bar itu ada 1000 milibar itu ya, tahu ya. Tadi yang sebutkan kaitannya dengan penipisan lapisan ozon tadi O3 ya, rumus kimianya. Terus kemudian ini kerusakannya itu sebagian besar itu disebabkan oleh klorofluorokarbon CFC. Pernah dengar CFC? Pernah dengar enggak? Oke, pernah ya. Oke, pernah ya. Semoga semuanya pernah ya, suatu bahan kimia yang banyak digunakan di apa namanya industri, kemudian refrigeran untuk pendingin, AC dan seterusnya itu banyak digunakan ya. Terutama untuk apa industri ya. Ini yang saya pegang ini tahu ya ini. Yang saya pegang ini apa? Wangi. Ya. Dia bisa keluar karena adanya tekanan tadi. Yang itu yang dulu banyak digunakan ya. Moga-moga di sini sudah ada free apa namanya CFC, tapi di sini juga belum muncul itu, ya mungkin bisa. Oh ya di sini sudah mulai ya di sini. Jadi di sini ada Jepang sudah mulai. Kalau dulu masih menggunakan CFC untuk menekan apa gas yang ada kita gunakan untuk parfum tadi loh ya. Itu CFC. Apa namanya? Nah ini kalau nanti itu dilepas di sini termasuk yang digunakan untuk pendingin refrigeran. Itu kalau kemudian direparasi akan apa namanya akan lepaskan di udara ya. Dan ini ada proses tadi di sini ada O3 tadi di apa stratosfer tadi ya, kemudian ada apa klorofluorokarbon ya, CFC ya, biasanya disebut CFC ya, tadi dari apa namanya klor Cl, kemudian apa namanya F dan C karbon tadi ya, seperti sini. Ini ya apabila kena UV maka Cl-nya di sini UV itu mempunyai energi yang sangat besar. Foton energi foton tadi sama dengan H kalikan dengan Hc per lambda ataupun H dikalikan F frekuensi
ya apa namanya E itu energi ya, maka ya automatically ya untuk Planck constant itu satuannya adalah joule sekon ya, biar menjadi apa namanya satuan energi tadi ya. Terus ini lepas ini loh Dek, putus ini karena apa? UV sinar radiation UV radiation have the very big energy tadi ya. So it's mean the bonding ya of the CFC tadi itu akan break out ya, terputus tadi CL-nya terputus ini loh. Wah, ini makanya kita kalau kena radiasi UV itu juga berbahaya terhadap jaringan tubuh kita ya. Jaringan tubuh kita nanti juga akan rusak dan seterusnya, dan akhirnya nanti akan menyebabkan suatu istilahnya apa namanya free radical, radikal bebas yang akhirnya nanti bisa menyebabkan kanker ya, kanker apa yang terkenal kanker kulit ya, nanti juga kami akan jelaskan. Nah ini CL ini loh Dek, CL ini kan ini disebutkan ya, CL breakout only in the stratosphere jadi disebutkan bahwa ini akan terputus ya pada lapisan stratosfer tadi ya, karena memang serapan radiasinya tadi yang di sini tadi ion gede tadi ya. Terus kemudian lah ini klorin ini yang tadi lepas tadi ya, itu akan mendestroy, akan merusak daripada ozon O3 di sini. O3 tadi. O3 bagaimana proses kerusakannya ya, sebentar. Ini proses kerusakannya di sini. Nanti karena apa namanya oksigen yang ada di O3 di sini ya, salah satu atom O-nya itu akan diikat oleh Cl tadi. Sehingga di sini menjadi O2. Nanti reaksinya itu Cl akan karena lepas ya, dia akan mengikat O atom satu atom O dari O3 tadi. Sehingga menjadi ClO dan O2. Sehingga bisa diterjemahkan di sini. Kalau ini tadi lapisan ozonnya itu semakin tipis ya, karena ozon tadi dirusak oleh atom Cl yang berasal dari CFC tadi ya, dari ini tadi apa namanya industri, terus kemudian aerosol yang kita gunakan, terus kemudian refrigeran apa namanya untuk pendingin ya tadi, maka akan mengikat tadi satu atom O dari O3 tadi menjadi ClO dan O2 ya. Nanti ada reaksinya saya jelaskan. Terus kemudian kalau kita lihat di sini sebutnya, terus akhirnya kan apa? Ya, lapisan ozon tadi, the thinner ozone layer itu akan lebih mudah untuk melalukan sinar radiasi tadi, sinar UV tadi. Ya, the thinner layer of the ozone layer, the higher the UV radiation, ya, coming to the surface of the earth itu loh. Bahasa wong Londo, bahasa wong Inggris itu ya. The thinner ozone layer ya, itu the thinner ozone layer in the stratosphere itu akan menyebabkan UV radiation yang jatuh di permukaan bumi tadi semakin besar ya, karena lapisan ozonnya tadi semakin apa? Semakin tebal atau semakin tipis? Tipis. Halo, tipis ya. Ya, oke, jadi tipis, karena tipis maka serapannya itu semakin apa? Besar atau kecil? Kalau tipis lapisan. Besar. Serapannya kecil. Ya, serapannya kecil ya toh. Serapannya kecil, nanti ya, kamu kalau praktikum dengan menggunakan UV vis dengan apa namanya ketebalan suatu sampel juga menentukan serapannya bagaimana ya. Nanti ya kamu semester nanti mungkin semester berikutnya kamu ada praktikum dengan menggunakan UV spektrometer, UV spektrometer. Itu kaitannya dengan ketebalan dan seterusnya akan berpengaruh tadi. Ya, artinya semakin the thinner layer of the ozone ya, the higher the absorption and the higher of UV radiation coming to the surface of the earth. Jadi semakin besar karena lolos tadi. Karena lapisan daripada ozon tadi yang memprotek permukaan bumi tadi semakin tipis. Jadi itu mekanismenya, Dek, ya. Akhirnya gini, ya ini kan berbahaya, increase surface ultraviolet harmful, ya, menyebabkan sesuatu yang berbahaya pada kehidupan di permukaan bumi, ya, the living thing on the surface of the earth, ya. Nah ini, this is very interesting picture, ya, regarding about the altitude and also the amount of the ozone ya. Jadi jumlah daripada ozon ini loh,
ya. Ini dalam satuannya ya berdasarkan jelas penelitian-penelitian. Ini satuannya dalam pressure. Berdasarkan pressure itu dalam milipascal tadi loh, ya. Halo? Milipascal ya. Tadi pascal kan satuan pressure, ya, satuan pressure tadi kalau atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure is equal 10 to 5 Pascal. Pascal tadi satuannya apa? Newton dibagi dengan apa? Pascal tadi pressure tadi. Meter Square ya. As mean that Pascal is mean what is the pressure ya. Itu Newton divided by meter square tadi. Kemudian ini pressure itu menunjukkan daripada apa namanya ketebalan ozon tadi. Nah ini altitude tadi, yang altitude tadi kan disebutkan bahwa untuk lapisan atau ketinggian dari 0 sampai 10 km itu kan lapisan atau yang disebut dengan troposfer ya, di mana ada suatu apabila kenaikan dari ketinggian maka suhunya akan turun. Terus kemudian ozon itu located on the we call it stratosphere tadi. Lapisan ozon tadi di lapisan sekitar 10.000 sampai 30.000 ya. Dari from 10 km to 30 km above the surface of the earth. Jadi dari permukaan bumi tadi. Ini gede, ini melihat, ini hasil dari apa namanya observasi canggih ya, artinya dilakukan oleh apa namanya negara-negara maju yang mempunyai kemampuan satelit, kemampuan yang lainnya, teknologi tadi bisa mengukur di sini, mengukur daripada ketebalan ozon. Coba bayangkan yang sini masih tebal, ya, pre-ozone hole, sebelum muncul lubang ozon ini loh disebut, ya, Oktober 1968 sampai 1980. Ya, Oktober 1968 until 1980. Belum ada apa namanya lubang ozon ya, sekitar Oktober 68 sampai 80 ya, artinya berapa? 12 tahun ya, retangan dari sini ya. Itu masih tebal ini loh, ya. Artinya lapisan ozon tadi itu masih tebal. Tebalnya itu sekitar ini loh, 15 milipascal tadi loh. Tebalnya ya, dalam milipascal ya. Artinya mereka mengukur ketebalan daripada ozon itu berdasarkan tekanan ya. Ada satu pasti nanti ada konversinya. Pokoknya tekanannya itu semakin tebal ya, semakin tinggi, maka lapisan ozon di stratosfer tadi itu semakin tebal loh ya. Di sini yang hitam ini loh, hitam tebal. Tapi kemudian setelah ini ada hole apa namanya ozone hole periode lubang ozon. Tadi ozon tadi rusaknya karena apa? CFC tadi. Terus kemudian di sini periode ini loh, periode Oktober 91 sudah mulai nih. Hanya teknologi apa namanya penggunaan CFC dan seterusnya itu dalam bidang industri. Ya, dalam bidang industri untuk refrigeran, terus untuk apa namanya aerosol tadi ya. Sehingga jumlah daripada CFC yang dilepas ke udara dan akhirnya nanti menuju ke stratosfer yang akan mendestruksi, akan merusak ozon tadi, karena pada lapisan di sana CFC tadi akan diputus ikatannya Cl, dan Cl tadi akan mengambil salah satu atom di ozon tadi O3 ya, sehingga menjadi ClO, menjadi apa O2 tadi ya. Dan ini semakin tipis ya. Coba kamu bayangkan, you can imagine, you know, the thickness of the ozone layer in the stratosphere ya, dari periode ini, periode berapa tahun 80 sampai ini periode ini ya, setelah 10 tahun dan seterusnya. Ini kan menunjukkan kerusakan yang sangat luar biasa kalau kita lihat ya. So we can imagine how bad, you know, our behavior regarding about using some dangerous gas ya, yang dilepaskan di udara yang akhirnya nanti dapat merusak lapisan ozon. Oke, let me try to continue. Ya, sini. Ini good ozone of course ya. Good ozone itu kalau kita ada di stratosfer tadi yang disebutkan, ozon layer yang berbagus, tapi kalau yang di permukaan bumi itu sangat jelek ya, namanya bad ozone, akan merusak apa namanya paru-paru kita dan menyebabkan kerusakan yang lain. Ini hanya untuk menjelaskan kembali tadi yang telah saya jelaskan. Ini good ozone artinya dia bisa memproteksi daripada UV radiation from the sun ya, karena serapannya semakin tebal daripada ozon ya, the thicker layer of the ozone ya, the higher the absorption of the UV radiation dari
matahari tadi, sehingga yang jatuh di permukaan bumi semakin kecil. Kemudian yang sini tadi yang sebutkan kalau dilepaskan di permukaan bumi tadi loh ya. Oke, makanya kita juga harus hati-hati kalau apa namanya orang ngelas, terus kemudian apa namanya industri-industri yang menggunakan CFC tadi lepas ke udara itu bisa menyebabkan kerusakan terutama di paru-paru kita kalau kita menghisap. Dan ini orang-orang ini loh yang saya sebutkan tadi akhirnya apa? Menimbulkan apa namanya kanker kulit ya. Artinya skin cancer tadi, kanker kulit tadi ya disebabkan oleh sunbathing tadi. Sunbathing ya, mandi matahari. Bath itu bathing itu bath itu mandi ya, kemudian sun itu matahari. Ya, ini menyebabkan seperti ini. Ini salah satu juga karena apa ya? Keturunan juga ya. Kalau kita itu karena sawo matang, mohon maaf ya, kulit kita itu banyak sawo matang itu proteksinya itu UV ya, itu lebih bagus. Namun demikian juga berbahaya. Skin cancer di Aussie, di Australia itu banyak ya. Makanya disebut di sana terkenal ya, no head no play. Benar-benar secara apa namanya, secara ketat ya, itu diterapkan ini peraturan tadi. Oke, let's me continue ya. Jadi kita juga ya tetap saja kita juga harus hati-hati ya, meskipun di apa namanya di Khatulistiwa ya, karena penipisan lapisan ozon tadi juga pada siang hari perlu kita harus menggunakan apa namanya sunscreen ya. Sunscreen. Iya, sunscreen tadi ya, krim tadi ya, untuk memprotek lah. Gitu. Di sana juga orang selalu menggunakan apa namanya sunscreen tadi ya untuk memprotek tadi. Oke, terus itu apa? Sekarang mekanisme terbentuknya. Tadi yang disebutkan ozon ya. Jadi bahwa ozon tadi itu sangat berguna ya. It is very important to protect the UV radiation ya from the sun, sehingga nanti tidak jatuh di permukaan bumi ya, karena kalau nanti jatuh di permukaan bumi, energi yang besar tadi UV radiation dapat menyebabkan tadi banyak konsekuensinya tadi, sebenarnya tidak hanya terhadap manusia, terhadap binatang, terus kemudian terhadap tanaman jelas nanti juga akan mengganggu fotosintesa dan akan merusak daripada jaringan tanaman tadi, jaringan tanaman dan jaringan tubuh kita ya. Jadi prosesnya gini. Jadi di sini high energy ultraviolet radiation ya, ini strike an oxygen molecule. Ini contohnya ya. Jadi radiasi ultraviolet yang mempunyai energi yang tinggi tadi kan energi foton untuk ultraviolet tadi di bawah apa namanya lebih kecil daripada 400 nanometer, lebih kecil daripada nanometer, katakanlah berapa 200 300 nanti kamu hitung ya, nanti hitung dengan E sama dengan H dikalikan C dikalikan lambdanya tadi kata lambdanya berapa 200 ya, nano nanti ya dikonversi dalam meter, besarnya daripada energi foton tadi ya, HC kalikan dibagi dengan lambda tadi. Jadi semakin kecil lambda itu energinya semakin besar. The smaller the wavelength, the higher the photon energy. Foton energi ya, foton ini juga foton juga kan dari ultraviolet tadi loh ya. Itu nabrak an oxygen of molecule. Satu molekul, contohnya satu molekul ya. Molekul oksigen itu kan O2. Ini kalau ditabrak ya dengan radiasi ultraviolet yang mempunyai energi tinggi tadi, maka terjadi apa ini? Ikatannya terlepas tadi, ikatannya rusak tadi, terlepas tadi ya, terlepas seperti ini. Akhirnya dari satu ke dua ya, lepas ini menjadi OO saja ini loh, OO ini loh ya. Dia sebutkan can cause 8 ya, 8 itu kata molekul tadi, pengganti molekul tadi ya, dapat menyebabkan can causes 8 ya, 8-nya itu molekul bahan oksigen molekul tadi, pengganti tadi, to split into ya, untuk pecah tadi, split ya, pecah into split ya, memisah tadi into two free oxygen atoms. Kalau ternyata ada apa namanya kena radiasi ultraviolet yang mempunyai energi yang sangat tinggi tadi, itu ikatannya terlepas menjadi dua atom yang bebas ya, tadi in the stratosphere tadi, di lapisan stratosfer tadi. So and then we go to the third proses di sini, proses berikutnya, proses yang ketiga di sini ya. Proses ketiga tadi ada apa namanya di split ya, artinya split itu sebenarnya pisah. Mohon maaf, split pisah tadi.
Terus kemudian ada di sini ada OO ya, OO. Terus kemudian tadi oksigen tadi, terus kemudian dia gandeng. Dia ini the free oxygen atoms ya, dua atom oksigen atom tadi ya, itu collide ya, akan apa? Collide itu akan numbuk with the molecule of oxygen. Jadi oksigennya ada. Terus kemudian ada atom apa O2O yang lepas tadi atau yang terpisah yang bebas tadi nabrak di sini ya, nabrak di sini dia ya ini kan cari apa namanya? Cari ikatan ya, mohon maaf. Ini jadi ini adalah proses terbentuknya. So that one is the mekanisme terbentuknya ozon tadi. Ozone production, artinya production itu terbentuknya tadi in the stratosphere. Saya ulangi lagi, karena O2 kena radiasi ultraviolet yang tinggi, maka ikatannya akan pecah, ya, split tadi pecah, ya, menjadi atom oksigen, dua atom oksigen yang bebas. Terus akan membentuk ya to form ozone molecules ya. It's mean after you know the oxygen what is the free atom of oxygen collide with oxygen O2 ya, maka dia akan membentuk ozon tadi. Oh ya, ini apa mekanisme ini ya, tolong di ini terbentuknya deh ya. Mohon maaf ya, ini terbentuknya daripada O3 tadi ya, ozon tadi di lapisan stratosfer. So next I would like to continue my presentation. Nah, ini sekarang kerusakan deh, ya. Kerusakan ozon. Kerusakan ozon itu juga sama. Ini tadi kan karena disebabkan oleh serapan daripada UV tadi loh. UV radiation coming from the sun, they strike the oxygen, ya O2 akan lepas menjadi atom-atom tadi, terus kemudian ini gabung dengan oksigen O2 menjadi O3 ozon. Ini terbentuknya ozon sekarang ini. Nah, sekarang di sini, sekarang di sini bisa melihat ya presentasi saya. Halo, halo, how are you today? Bisa, Bro. Bisa, Bro. Ya, oke. Jangan ngantuk ya, jangan ngantuk ya, Mbok. Kalau saya kalau punya komentar gitu, silahkan. Ya, mungkin punya pendapat katanya ozon. Nanti aja ya. Nanti ini saya jelaskan katanya mekanisme kerusakan. Kalau ini kan terbentuknya, ini kerusakan. Ya, jadi destruction ya, destruction of ozone ya. Ini belum ada gangguan, Dek. Artinya belum ada gangguan dari CFC tadi. Ya, nanti kalau sudah gangguan bagaimana? Ini there is no disturbance of CFC chlorofluorocarbon gas ya, yang tadi dilepaskan karena kegiatan manusia di permukaan bumi. Ini belum ada gangguan dari gas CFC tadi. Jadi proses kerusakan sama. Tadi setelah ini kan setelah terbentuk ozon O3 tadi, kemudian di lapisan apa? Tadi lapisan apa? Ozon tadi yang paling tebal. Lapisan apa? Stratosfer ya. Di lapisan stratosfer ini semakin tebal kan O3 kan terbentuk O3, terus kemudian di sini ternyata setelah di sini ini kalau numbuk lagi ya, ozon tadi kena apa? Tabrakan ya. Artinya kena radiasi UV seperti di sini ya, karena UV high energy of ultraviolet tadi nabrak O3, maka juga ini akan lepas juga ikatannya ya. Ozon di sini sebutkan ozon absorb a range of ultraviolet radiation. It mean actually is the same, prosesnya sebenarnya sama seperti ini, bahwa O3 tadi kena apa namanya bahasanya itu kena radiasi ultraviolet yang mempunyai energi yang tinggi, maka juga akan lepas ini, lepas ya, lepasnya ini O2 ini menjadi single tadi loh ya, menjadi O apa namanya free electron free atom oxygen tadi. Jadi ini splitting ya, jadi berpisah, split ya, the molecule into one free oxygen atom. One ini sebutkan ya, kalau bahasa Inggris itu harus jelas ini, one gitu ya, one free oxygen atom and one molecule of ordinary oxygen ya. Ini satu molekul, kalau ini kan tadi free oxygen atom, ini molekul, jadi terdiri dari dua tadi karena ada ikatan tadi kan ya. Jadi kalau kena radiasi tadi, ozon tadi kena radiasi ultraviolet dari matahari karena di lapisan stratosfer tadi, maka menjadi O2 dan apa?
atom oksigen yang bebas tadi 2. Terus kemudian yang satu ini ya sama seperti tadi kan. Kalau ini tadi kan ini ya proses terbentuknya ozon ya. Dia ada satu atom yang 2 atom oksigen yang lepas, terus dia gandeng molekul oksigen tadi ya, terus nyaman menjadi O3 tadi. Tapi di sini ini karena lepasan tadi, karena lapisan ozon tadi terputus menjadi O2 dan satu atom yang bebas tadi, dia akan juga bergandeng ini loh, Dek. Ini contohnya, ini terus akhirnya gabung. Satu atom ini gabung ozon itu yang masih di sini karena kan lepas tadi. Gabung dia ya. Tapi gabung di sini kalau 4 itu ikatannya itu tidak kuat. Ya, ikatannya tidak kuat terus akan splitting di sini. Free atom oxygen atom can then collide with an ozone molecule. Ya, satu atom oksigen tadi akhirnya akan bertabrakan ya dengan satu molekul ozon tadi O3 tadi. Terus akhirnya akan terbentuk seperti ini karena sudah terlalu banyak di sini ya. Ya ikatannya tidak kuat ya. O di sini O4 tadi akan ikatannya akan stabil itu kalau terbentuk O2 ya. Jadi dua molekul O2 di sini terbentuk. Tahu ya? Prosesnya sini tahu ya? Ini proses kerusakan dari ozon. Ini mohon maaf, ini belum diganggu dengan gas CFC. Ini masih natural semuanya, masih natural. There is no some pollution, CFC gas ya, released by the human being activity on the earth gitu ya, karena aktivitas daripada kita menggunakan refrigeran, menggunakan semprot-semprot yang tadi sebutkan tadi ya, ini aerosol yang digunakan untuk pewangi kita tadi, itu secara natural ya. Kalau ini tadi kan production ya, terbentuknya ozon. Tapi kalau ini kerusakan, ini kalau tidak ada gangguan ya, keadaan yang konsentrasi ini pada keadaan ya disebut dengan keadaan tuna ataupun acek itu, steady state concentration of ozone itu akan sama. Artinya bahwa laju terbentuknya di sini, laju terbentuknya ozon tadi dari proses ini, dari proses 1, proses 2, proses 3 tadi ya, proses 4 terbentuk ozon, itu lajunya sama dengan kerusakan di sini, ya. Kerusakan ozon yang disebabkan bukan karena gangguan, karena secara naturally, ya. Naturally tadi ini ozon tadi yang setelah terbentuk di sini ya. Terus kemudian dia menuju sini ini ada suatu kerusakan kerusakan daripada ozon tadi ya, karena serapan UV radiation tadi menjadi 2 molekul oksigen ya, baik lagi seperti di sini ya, tahu yang saya maksud ya. Sehingga di sini apabila laju formasi, the rate of the ozone formation ya, laju dari terbentuknya ozon itu sama dengan laju daripada kerusakan, rate of the ozone destruction ya. Itu akhirnya apa? Lapisan ozon bagaimana? Berubah atau tetap? So what do you think? Berubah atau tetap? Tetap. Akan tetap ya. Jelas ya, akan tetap ya. Ini perlu dipahami tadi, ini kaitannya dengan terbentuknya seperti ini, 1, 2, 3, 4 bentuk ozon, terus ini rusak ya, ozon tadi dirusak lagi oleh UV radiation splitting tadi ya, sini terbentuk 2 molekul O2 tadi. Ya, jadi kalau formasi ataupun terbentuknya ozon tadi sama dengan kerusakannya ya, destruction-nya itu jumlahnya ya, ketebalannya, jumlahnya itu akan tetap ya. Ini belum ada gangguan dari kegiatan manusia. Tetapi dengan perkembangan teknologi mulai ya. Sekarang sejarah kerusakan ozon, of ozone destruction ya, ini dimulai dari sejak ini loh Dek ya, DuPont ini terkenal sekali. Ini perusahaan chemical company ya. Kalau kita praktikum kimia itu bahan-bahan kimianya itu banyak dibuat oleh DuPont di sini. DuPont dan Allied Sigma ini 2 perusahaan besar yang memproduksi bahan-bahan kimia.
teman-teman. Kamu nanti bisa lihat katalog DuPont dan Align Sigma ya. Saya kemarin juga dalam riset saya juga butuh bahan-bahan kimia ya, karena saya menggunakan metode fisika karena mendeposisikan material, mensintesis itu butuh bahan-bahan kimia. Itu ya dihasilkan ya, itu yang memproduksi DuPont, Align Sigma, dan masih ada lagi banyak sebetulnya. Tapi tahun 1930 ya, 1930 itu dia menciptakan tadi, membuat suatu mensintesis, memproduksi klorofluorokarbon tadi, ya, CFC tadi dari Cl, F, kemudian karbon tadi. Ya macam-macam penggunaannya, ya, banyak pada mulai tadi tahun-tahun untuk refrigeran, untuk pendingin, ya, pendingin untuk AC, kemudian untuk kulkas, foaming, bahkan di sini foaming agent, ya, jadi untuk bahan-bahan yang biasanya digunakan untuk busa-busa itu, kemudian aerosol propelan tadi, propelan tadi untuk pendesak tadi, untuk kalau kita ada parfum tadi ya. Kemudian mulai setelah penggunaan tadi dilaporkan adanya kerusakan ozon tadi. Ini ditemukan tahun 1985, ditemukan lubang ozon di Antartika. Ditemukan ya ditemukan oleh teknologi canggih ya. Artinya negara-negara maju itu sudah mempunyai suatu peralatan, karena juga bisa punya space station ya, di ruang stasiun ruang angkasa itu bisa memonitor ya itu. Dan ditemukan di sini pertama kali lubang ozon. Ya kalau sudah ada lubang yang berbahaya kan. Artinya kalau ada lubang ozon itu apa? Jadi ini ada kulkas, kemudian tadi disebutkan, terus kemudian ada juga fire extinguisher ini ya, pemadam kebakaran ya. Terus kemudian yang dilihat oleh industri. Mohon maaf. Ya, untuk halon ini banyak ini digunakan itu CF3BR itu bromium ya. Kemudian untuk pertanian ini metil bromid itu CH3BR ya, bromida ya. Kemudian ini klorot ya. Ini prosesnya loh, prosesnya ini dilepaskan klorin tadi sama ozon sebetulnya seperti di sini ya. Terus kemudian klorin monoksida tadi kan, ini kalau tadi saya sebutkan ozon tadi dari O3 tadi karena kena radiasi tadi ya, dari bromid dan halon tadi, maka ada Cl yang terlepas dari ikatannya dan dia akan bereaksi atau mengikat atom O ya dari ozon tadi, sehingga ozon tadi menjadi oksigen di sini O2 dan ClO tadi, terus ya muter-muter tadi. Nah ini sekarang mulai gangguan, there is some disturbance, so it means there is some disturbance from chemical that we used in our daily life ya, to ozone layer ya, in the stratosphere tadi ya, akan mendestruksi tadi loh ya, itu tadi. Dan ini akan ya ini kalau sudah mulai kan ini sudah mulai CFC tadi loh ya, ada CFC tadi loh, CFC tadi ya, ada C1 ya, C-nya 1, terus kemudian Cl-nya kloridnya, Cl ini klorida, kemudian ini fluorid ya. Ini ada C1, atom C-nya 1, terdiri dari 3 Cl, kemudian ada 1 F di sini. Ya, itu adalah CFC, klorofluorokarbon. Ya, jelas ya, Dek ya? Halo? Jelas nggak yang saya jelaskan ini? Jelas, Bro. Jelas ya. Nah, ini karena CFC yang dilepaskan tadi menuju ke stratosfer tadi, ya, lapisan stratosfer di sana, karena lagi sini radiasi ultraviolet yang mempunyai energi yang sangat tinggi tadi, ya sama, ya kalau tadi kan O3 tadi, ozon tadi juga dirusak oleh ultraviolet, namun demikian setelah itu kan terbentuk juga ozon lagi ya, karena kalau ini tadi kembali lagi sini, ya ini proses terbentuknya, terus ini proses kerusakan, karena juga sama di lapisan di sini. Itu CFC itu akan dirusak ikatannya oleh UV radiation, because UV radiation have very big energy tadi, ya, karena panjang gelombangnya itu pendek. The wavelength is shorter and shorter, it means the higher the photon energy tadi. Kalau
apa namanya, panjang gelombangnya itu semakin pendek, maka photon energinya itu semakin besar. Ya, seperti ini ultraviolet, maka dia akan menumbuk CFC tadi. Nah, kalau menumbuk di sini, ya, apa yang terjadi? Ya, ultraviolet radiation strike itu numbuk tadi CFC molekul. Ini contohnya hanya gambarnya itu satu lah gitu ya. Sebenarnya kan jumlahnya di sana itu kan billion triliun. Apa namanya, kita tidak bisa membayangkan jumlah daripada molekul CFC yang ada di lapisan stratosfer tadi banyak. Tapi ini untuk menyederhanakan, menjelaskan kepada kita semuanya itu satu molekul. So it means that CFC molecule. Ya, ini artinya satu. Atau apa bahasanya one itu boleh ya. One CFC molecule. We can say one CFC molecule atau CFC molecule atau sebuah kalau bahasa Indonesianya gitu ya. Terus kalau kena UV radiation, maka Cl-nya bagaimana? Cl ini lepas ya. Terus kemudian apa? Cl lepas ini sama seperti tadi ya. Hanya dia sendiri gitu kan, dia lepas dari CFC tadi. Terus kemudian di sana banyak ozon O3 tadi. Wah, ini dia pengen kan cari teman gitu kan ya, cari teman untuk bergandengan lah di sini ya. Ya, apa namanya, chloride atom need one atom oxygen. And then still tahu nggak still ini bahasanya itu menarik itu. And still an oxygen atom to form chlorine monoxide. Still apa ini still? Still ya. Still an oxygen atom to form chlorine monoxide. Ya, untuk mencuri dari satu atom oksigen ya untuk membentuk chlorine monoxide. Chlorine monoxide ini klorin, ini monoksida sebenarnya kan. Hanya terdiri dari satu atom O tadi loh. Namanya disebut chlorine monoxide ya. Dan ini and leave a molecule of ordinary oxygen. Ya, artinya apa? Dan meninggalkan apa? A molekul apa? A molekul satu yang biasanya O2 itu loh ya. Oke. Begini saya masih ketawa ini kaitannya dengan still. Waktu itu saya juga tidak begitu memperhatikan. Still tadi. Terus apa? Next proses itu ini. Tadi chlorine monoxide ya, chlorine monoxide tadi ya. Ini chlorine monoxide consists of Cl and O ya. When a free atom of oxygen ya, tadi kan prosesnya kan banyak deh ya. Mohon maaf ya, kalau kita kembali lagi di sini di apa namanya stratosfer tadi kan proses adanya O saja, O yang ini loh. Nah, di sini kan prosesnya terjadi terbentuknya atom O ya, two free oxygen tadi loh. Misalnya kan campuran daripada apa namanya ozon, kemudian ada CFC, kemudian ozon tadi mengalami juga proses seperti ini. Sehingga di sini di sana juga lapisan stratosfer itu ada oksigen yang bebas tadi loh. Nah, bebas tadi di sini tadi ya, bebas tadi ya, karena merusak dari apa namanya destruction of ozone due to the UV radiation tadi ya. Ini akan ada atom O di sini ya, yang di lapisan stratosfer tadi itu akan gandengan di sini. Gandeng di sini loh. Gandeng apa namanya yang disebut dengan chlorine monoxide tadi. Gandeng dan terbentuk di sini. Mohon maaf ya, dia lebih nyaman kan, yang biasanya kan yang paling ini lebih stabil karena ya bahasanya itu karena O2 itu lebih stabil daripada ikatan ini, lebih stabil daripada apa namanya yang disebut chlorine monoxide. So it means that the bonding between two atom oxygen is more stable than oxygen and chloride. Ya, ini loh, ya. Jadi tahu yang dimaksud ya, Dek ya? Halo? How are you today? Ya, Ya, itu maksudnya gitu. Karena kalau yuk mengapa kok ini terus terbentuk ini? Karena ikatan O2 di sini itu lebih stabil, ya, lebih stabil daripada ikatan Cl dan O yang disebut tadi chlorine monoxide tadi. Oke.
ini terbentuk O2, tapi ini lepasnya itu disebabkan oleh UV radiation atau apa? Halo, ini kan ada. Kalau ini kan lepasnya tadi karena radiasi UV tadi. From CFC is strike by UV radiation, ya, maka dia akan terlepas ikatanya. Tapi kalau ini kan nggak ada, apa namanya, nggak prosesnya. Ini tidak terkena UV radiation tadi, ya, tidak terkena karena apa? Halo, karena apa? Iya, karena O2-nya ini lebih stabil. Dia istilahnya apa namanya, ditendang lah itu ya. What is the Cl, the chlorine atom is kick off by oxygen molecule. Jadi di kick off itu ditendang itu ya di sini. Oke ya. Terus ini untuk atom form of molecule oxygen, the chlorine atom is released ya akhirnya. Ya, ini chlorine ini akan dilepas gitu. And free to destroy. Dan ini karena lepas ya, mohon maaf ya. Kalau lepas apa nanti? Lepas prosesnya seperti ini, Dek. Aduh, mohon maaf. Lepas prosesnya seperti ini lagi. Ini semakin banyak Cl-nya. Selain disebabkan karena from UV radiation, tapi juga dilepaskan oleh ikatan tadi, ikatan yang tidak stabil di sini ya. Tadi yang disebutkan apa namanya, the chlorine atom is released, dilepas, and then free to. Kan banyak, semakin banyak. So it means the number of the chloride atom in the stratosphere is getting bigger and bigger, and then will destroy apa? Akan merusak apa? Akhirnya merusak apa ini? Kerusakan ozon ya, kerusakan ozon seperti ini. Kalau tadi saya sebutkan kalau proteksi ozonnya gede maka dia terproteksi tadi. Ini sebenarnya sudah saya sebutkan tadi ya, mekanismenya ini dalam bentuk gambar yang agak apa namanya jelas ya. Kalau semakin tebal ozon ini belum terganggu oleh Cl tadi loh, Dik, klorofluorokarbon, maka dia akan apa namanya terproteksi tadi ya, terproteksi tadi. Tapi kalau tadi kan UV radiation, maka nanti kalau ini rusak ya, ini radiasinya rusak ini, maka ini akan semakin besar radiation tadi, radiation yang diterima tadi. Oke, ini gambarannya dari satu CFC release, kemudian CFC rise into the ozone layer, ya akan merusak tadi, destroy tadi, Cl destroy ozone ya, seperti yang disebutkan tadi. Terus kemudian depleted ozone, artinya penipisan lapisan ozon, akhirnya di sini menjadi more UV radiation coming to the surface of the earth, is getting bigger and bigger, getting larger and larger tadi. So it means it will be harmful. Harmful itu membahayakan, ya, will endanger daripada apa namanya kita, skin cancer dan seterusnya tadi. Oke, ini prosesnya ya, proses kimianya ya, produksi sebenarnya sama seperti tadi O2 dan seterusnya tadi dalam bentuk reaksi kimia seperti sini. Kemudian atom oksigen terbentuk sinar UV sangat reaktif ya ini. Terus kalau CFC ini sama, tadi terlepas ya, tadi saya ulangi lagi dalam bentuk reaksi ya. Kemudian O3 ini kalau kena Cl, maka seperti tadi dia ngambil steal dari apa namanya one oxygen atom from ozone ya. Terus akhirnya tadi kalau ClO di sini ketemu dari O ya, atom O, maka dia lebih nyaman jadi O karena lebih stabil ini. O. Terus kemudian muncul Cl ini tadi, ya toh, muncul Cl terus semakin banyak gitu. Jadi terus kemudian bromide ini ya, bromin ini sebutnya juga sama, prosesnya sama dengan klorid dan seterusnya tadi. Ya, sebentar lagi saya akan apa namanya selesaikan untuk perkuliahan. Jadi ini dalam bentuk reaksi tadi ClBr sinar UV yang menjadi Ca2Br ya, Br itu adalah bromin, tapi ternyata bromin ya, you understand Evan ini ya reaksinya, and then mekanisme kerusakan O3 yang lainnya juga nitrogen di sini ada nitrogen juga muncul kalau di sana mengkatalisa daripada kerusakan O3, artinya mempercepat daripada laju apa reaksi tadi. Terus kemudian catatan, mohon maaf ya, meskipun ini sedikit tapi kerusakan ini bromid itu bandingan Cl jumlahnya, the number of bromine in the stratosphere is less than chloride ya, kira-kira 100 kali kurang dibandingkan, jadi sekitar 1/100 kalinya jumlah daripada bromin. Namun demikian setiap atom bromin itu mempunyai lebih efektif ya, from 20 until 60 time ya, more efektif dibandingkan Cl untuk mengikat tadi loh, Dik, mengikat untuk merusak daripada ozon tadi. Jadi bromin itu sebenarnya jumlahnya sedikit
tapi juga berbahaya karena efektivitas daripada reaktivitas daripada bromin dibandingkan klorin tadi. So what is the reason? So I would like to show you regarding about the what is penambahan CFV menyebabkan depletion of ozone layer ya. Ini di sini pada September 91, ini September 92, ya sekitar 1 tahun. Ini bisa dibayangkan ini semakin jumlah daripada ozonnya itu semakin menipis ya. Ya, ini CLO-nya itu semakin besar di sini, kemudian ozonnya di sini akan semakin menipis ini. Disebutkan di sini high, ya, yang di sini dia high. Nah, ozonnya kalau di sini kan yang merah-merah, ini kan masih tebal, ya. Ini menunjukkan ozon masih tebal, terus kemudian semakin menipis ini loh. Ini disebabkan karena CLO tadi. So you can imagine regarding about the what is the destruction of ozone layer due to the chlorofluorocarbon tadi released by human activity on the earth tadi ya, refrigeran, kemudian aerosol dan seterusnya ya. Terus kemudian nanti bisa dilihat nanti digantikan dengan gelombang tadi, artinya bahwa panjang gelombangnya tadi semakin semakin pendek maka mempunyai energi yang semakin besar ini. Nah, ini berbahaya ya. Nah ini terus ini tadi saya sebutkan ya, ini ada rumus ya, H sama dengan yang saya sebutkan tadi, jika dengan nu frekuensi, ini HC dibagi lambda energy of single photon ya, karena foton itu apa? Kok saya bilang single? Radiasi elektromagnetik yang apa? Foton itu. Dia kontinu apa terkuantis? Halo? Kontinu. Energinya apa? Kuantisasi foton itu apa sih? Kuantisasi dari apa? Kumpulan paket cahaya. Ya, kumpulan paket cahaya tadi. Kalau fonon, kuantisasi dari getaran atom-atom di dalam zat padat atau lattice ya. Antara fonon, so you can differentiate between photon and phonon ya. Nanti juga dilihat aja lah di Google itu ya. Kamu juga harus tahu ya, what is the difference between photon and phonon. Okay, let me continue my presentation. H ya, konstan Planck tadi disebutkan 6,626 10 to minus 34 joule second ya, frekuensi dan seterusnya. Ini speed of light ya. Semua sudah familiar dengan rumus di sini. Ini terus kemudian ya, radiasi ini yang penting sekali ya. Kemarin COVID itu kan orang bilang apa UVA, UVB, UVC itu kan ya. Waktu COVID kemarin itu loh ya, aku suruh DD ya sunbathing ya, sunbathing itu bahasa Jawanya itu DD tahu dah, berjemur tadi. Kan ada sinar UVA itu 38 sampai ini kan yang paling berbahaya yang mana? Antara UVA, B dan C. Yang mana? Yang berbahaya. Yang mana paling berbahaya? Yang A, B atau C? C. UVC. Yang A, C karena apa? Lebih pendek. Energinya lebih besar. Energi lebih besar. Bahaya tadi, dia akan bisa mendestruksi daripada ikatan tubuh kita. Itu tadi, this very dangerous ya, UVC dari from 200 until 290 nanometer panjang gelombangnya tadi. So it will danger our life itu ya. Terus kemudian matahari ya, tapi ozon tadi sebenarnya sudah diserap 99% UV radiation is already absorbed by ozone ini ya, seperti tadi kan. Nah, radiasi terdiri dari 3 tadi ya, itu ozon menyerap 50% UVB yang tadi panjang gelombangnya ya, kalau ya B 290 sampai 320 nanometer ya, UVB from 290 until 320 nanometer, and then UVA is 320 until 400 nanometer tadi. Yang paling kecil ya, the smallest the wavelength of UV itu UVC disebut from 200 until 290 nanometer. Ini yang akan berbahaya. Terus terserap tadi, menyerap energi ya. Yang tidak terserap tadi UV energi terendah tadi ya, terendah ya, tidak terserap tadi, namun demikian tidak begitu membahayakan ini. Yang membahayakan itu UVC tadi. Oke, terus kemudian apa? Ya ini hanya animasi saja ya. Coba UVB sampai UVB kadang-kadang juga sampai, tapi UVC yang mempunyai panjang gelombang ini tadi yang 200 sampai 250
tadi sudah terserap oleh ozon tadi ya. Tapi kalau ozon ini semakin tipis, itu lama-lama juga akan jatuh ke permukaan bumi karena yang diserap itu semakin sedikit ya. So it means the ozone depletion ya, penipisan lapisan ozon tadi akan semakin kecil UV radiation tadi terserap oleh lapisan ozon. Akhirnya lama-lama juga dia akan sebagian akan lolos sampai ke permukaan bumi tadi. Ini contohnya ya pada siang hari dan pada pagi hari. Pagi hari ini UV-nya itu lebih besar atau lebih pendek? Lapisannya dia membentuk sudut. Ya, membentuk sudut. Jadi path length-nya itu ini di sini lebih panjang kan di sini kan ya. Mohon maaf ya, ini kalau lapisan ozon. Jadi sinar matahari tadi menembus lapisan ozon, tapi yang dilalui ini mohon maaf ini lebih lebih panjang. Tahu yang maksud ya? Ini loh dari sini. Ya, Prof. Lihat Lintasannya. Ya, pada pagi hari, kemudian pada siang hari ini lebih pendek. Ya, lebih pendek ini yang diserap lebih sedikit UV-nya, ya. Ya, alasannya itu makanya kemarin kita DD berjemur pada siang hari itu juga berbahaya. Kemarin kan ada opini bahwa kita yang biar terhindar dari COVID itu kan ya. Mohon maaf ya. Itu kan disuruh kita berjemur toh. Halo? Ya, Prof. Tapi berbahaya. Terus radiasi tadi ke skin cancer dan seterusnya tadi penduduk US itu yang terkena sekitar ini sebanyak. Dan ini juga akan menurunkan produktivitas tanaman. Ya. They will decrease the plant productivity ya, karena apa? Ini nanti saya jelaskan ya. Ini tadi menunjukkan sudah saya sebutkan ya. Sebenarnya tadi kan katanya dengan penipisan lapisan ozon jatuh ke bumi menyebabkan kanker kulit tadi sudah ada. Terus kemudian juga katarak juga. Terus kemudian aktivitas fitoplankton yang minggu kemarin, last week I already explained regarding about UV radiation itu akan aktivitas fitoplankton yang ada di kutub itu semakin semakin rusak. Sehingga nanti juga jumlah daripada ikan di sana, padahal fitoplankton itu makanan daripada ikan-ikan. Dan merubah laju reaksi fotokimia tadi ya. Ya ini contohnya, mohon maaf ya, ini saya gambarkan ini. Kalau melihat ini jijik sekali ya. Ini kalau lihat ini kan jijik sekali kan. Ini kanker kemudian katarak ini. Makanya ini berbahaya, Dek. Ya, terutama di subtropical. Namun demikian kita juga harus hati-hati memprotek ya. Kalau kita siang hari itu harus menggunakan baju yang baju panjang, terus kemudian pakai glove ini loh, Dek. Mohon maaf ya. Kalau kamu keluar naik sepeda motor itu pakai glove ya. Glove tahu ya? Sarung tangan. Ya? Sarung tangan itu karena ozon itu sekarang kan semakin tipis ya. Nanti juga bisa UV radiation tadi yang lolos di permukaan bumi meskipun kita ada di ekuator, di ekuatolis seperti. Oke. And then ini loh juga merusak tanaman. Tanaman yang terpapar radiasi tadi sebenarnya seperti di sini. Ini tanaman yang tidak terpapar UV radiation. So you can imagine kalau ini daun ini rusak, padahal daun di sini adalah pusat untuk apa? Terjadinya apa? Daun apa? Halo? Fotosintesis. Anda kan bisa membayangkan kalau daun di sini rusak karena terpapar UV tadi, ya fotosintesis itu terganggu. Artinya produktivitas ini yang makanan. Ini sini ada terbentuknya makanan, nanti menjadi umbi, menjadi buah dan seterusnya itu ada di daun di sini. Kalau daun di sini itu rusak karena paparan UV tadi. So ya konsekuensinya ya, jadi konsekuensinya itu maka produksi tanaman tadi akan semakin menurun ya. Jadi bisa mengerti ya. Dan ini selain ini tadi artinya selain manusia tadi adanya skin cancer ya, terus kemudian katarak dan seterusnya. Ini tadi loh, deh. Ini harus kita we have to be aware regarding about the environmental tadi. Kita harus hati-hati. Memang harus semuanya itu harus kita mulai dari diri kita sendiri ya. Kita memprotek tadi artinya bahwa kita peduli lingkungan. Oke, saya kira gitu ya. Sehingga kalau kita peduli lingkungan, itu lingkungan akan lestari.